time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Semuanya buka bukannya. Hari ini kita akan memasuki tahap tertentu. Yang pertama kita pelajari yaitu tentang perangkat wudhu. Kira-kira apa saja yang ada di dalam perangkat wudhu? Yang pertama itu hal-hal yang mewajibkan wudhu. Jadi apa saja hal-hal yang mewajibkan kita untuk berwudu. Kemudian ada juga rukun-rukun wudu. Jadi dalam wudu itu ada beberapa rukun dan apa yang termasuk rukun dan yang bukan rukun. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang kesunahan dalam wudu. Hal-hal yang disunahkan ketika kita berwudu itu ada apa saja, ada beberapa hal, dan kita akan membahasnya semuanya. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang perangkat wudu. Semuanya disimak ya. Dalam berwudu kita harus menggunakan air yang suci. Air yang suci yaitu air yang tahir, yang suci, mensucikan. Tidak boleh menggunakan air yang tidak tahir, yang tidak suci, mensucikan. Yang suci saja itu tidak cukup. Pertama, air yang bukan tahir. Contohnya air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Yaitu air yang pernah terpakai untuk berwudu, bermandi maupun menggunakan najis. Jadi air itu air suci yang sudah digunakan untuk bersuci ataupun digunakan untuk bermandi. Dan air itu ukurannya kurang dari 2 kolak. 2 kolak yaitu 174.580 liter atau 56,9 cm kolak. Jadi dikalikan 2, dicatat. Yang kedua, air yang sudah drastis tahir, disebutkan pengaruh benda suci yang mukhalid, benda yang ketika bercampur dengan air sulit dibedakan dengan mata telanjang, seperti air kelapa, teh, atau kopi. Nah, ketika sudah bercampur maka sudah tidak bisa dibedakan antara air yang belum dicampur dengan air yang sudah dicampur. Itu tidak bisa dibedakan. Kemudian air yang suci tapi kurang dari 2 kolak yang terkena najis, meskipun itu tidak merubah airnya dari segi warna, rasa maupun keadaannya.
tetap bukan air itu sendiri. Kemudian yang terakhir, air berpola atau pindah terkena najis dan berubah sifat-sifatnya. Perubahan disebutkan al-mujawir, benda yang mudah dibedakan dengan mata telanjang, seperti minyak atau benda yang lazim yang bersumber dengan air seperti gagang, lumpur, serta perubahan sebab debu dan garam, menjadikan air kehilangan fungsi untuk bisa mensucikan. Jadi airnya itu berubah baik secara rasa, sifat atau warna. Contoh jika bercampur dengan lumpur maka akan berubah menjadi warnanya coklat, meskipun rasanya berubah, tapi secara warna dan keadaan itu sudah berubah, jadi tidak digunakan suci berwudu. Nah, dalam wudu kita dilakukan menggunakan air yang sangat panas, maksudnya air yang dimasak atau air yang sangat dingin, dan menggunakan air hangat yang dimasukkan melalui penataran sinar matahari. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan air yang panas, air yang dimasak, air yang dingin atau contohnya air kulkas, dan air hangat yang dipanaskan menggunakan perantara sinar matahari. Tapi yang tidak boleh itu yang menggunakan bejana. Kenapa tidak boleh menggunakan bejana? Karena jika dipanaskan menggunakan bejana maka air itu akan mengandung karat, karena bahannya itu kan dari si logam. Ketika dipanaskan akan berubah rasanya, meskipun dari bentuk tidak berubah tapi dari rasa berubah, dan dari segi sehat dan juga bersehat akan mengandung karat. Nah, lalu kita akan bahas selanjutnya itu hal-hal yang mewajibkan wudu. Jadi apa saja hal yang membuat kita harus berwudu, wajib berwudu? Hal-hal yang mewajibkan wudu atau dari sebutan penyebab hadas kecil. Nah, ini yang hadas kecil itu ada 4. Yang pertama, 1, simak secara boleh. Yang pertama itu keluarnya segala sesuatu selain sperma dari salah satu lubang kubur atau dubur. Nah, hal ini sengaja atau tidak bisa membatalkan wudu jika yakin ada sesuatu yang keluar selain sperma. Contohnya jin, kentut. Nah, kalau bisa sudah jelas. Nah, kadang kentut itu juga bisa membuat kita mamam. Kenapa? Kadang dia cocok seperti keluar angin, padahal itu bukan. Kadang biasanya setelah duduk atau setelah berwudu itu kita terasa ada yang keluar, tapi dari kita merasakan dari tubuh itu tidak ada keluar itu. Nah, itu biasanya bukan itu, tapi juga bisa kita harus hati-hati. Kadang itu aja. Nah, itu kadang membuat kita lama, kalau belum tentu itu betul. Kemudian seperti penderitaan dia ketika menggunakan kerongkongan tubuhnya, dengan demikian maka tidak membatalkan wudu bila masih ada sesuatu yang keluar, sebab hal itu adalah
setan yaitu dituruti akan menimbulkan was-was. Nah, yaitu biasanya kan setelah duduk kemudian sholat pas rukuk atau sujud ini terasa kentut tapi bukan kentut. Biasanya rasanya itu bukan dari dalam, maksudnya tidak keluar kentut, tapi kita masih ada yang angin yang keluarnya itu bukan kentut. Jadi juga diperhatikan. Yang kedua, hilang akal. Yang hal yang kedua yang mewajibkan wudhu yaitu hilang akal disebabkan tidur, gila, mabuk, ayat, bisa dan lain-lain. Baik disebabkan oleh hal-hal yang dilarang seperti mabuk, hal-hal yang keras, atau oleh hal-hal yang tidak dibolehkan seperti bius dan operasi. Namun bagi orang yang tidur dalam posisi mungkinnya tidak dihukumi batal. Nah, yang kedua yang diperbolehkan seperti ini. Namun bagi orang yang tidur dengan posisi duduk yang menetapkan pantatnya mungkinnya tidak dihukumi batal. Hal ini karena tidak mungkin ada sesuatu yang keluar dari tubuh, hanya saja tidurnya orang yang sangat kurus atau terlalu gemuk dengan posisi duduk yang menetapkan pantatnya tetap mendapatkan wudhu. Karena kondisi tidur bisa diketahui dengan mimpi atau tidak mendengar kecerdasan lain yang berada di dekatnya. Jika masih bisa mendengar orang begitu paham, itu dikatakan ngantuk dapat digunakan wudhu. Nah, yang menetapkan pantatnya itu ketika kita duduk dengan posisi sila. Nah, itu kemungkinan besar tidak batal meskipun tidur selama kita tidurnya sila dan tidak bersandar pada tembok atau saka, dan kita tetap menetap tidak tidur ujian sila, habis itu terbalik. Nah, kalau sudah itu hukumnya batal. Jadi masih posisi sila dan tidak bersandar. Jadi jejaknya seperti ini, bergoyang gini, menarik sampai balik berat. Dan itu berlaku untuk yang badannya gemuk. Kalau badannya kurus ya saya ya mesti tidur ya, kalau tidak terus. Nah, kalau orang besar kan ya duduk-duduk kan lah. Banyak dia antep, misalnya antep, itu orang ini antep. Nah, kemudian sing ngantuk, nah posisi ngantuk itu tidak dibatal. Ngantuk itu ya untuk disadar. Kalau berarti omong apa itu ketika orang lain bicara itu masih mendengar. Kadang jika disini bisa, tapi kita tidak paham. Nah, kalau kita bangun kita gimana? Kalau ada yang bangunin ketika sholat Jumat, hukum kita ketika ngantuk atau ketika tiduran ketika sholat Jumat, ketika ada yang bangunnya baik Jumat atau tidak Jumat ya, jika ada yang bangunin kita ngantuk kemudian dia bangunin tidur batal wudhu. Nah, jika ada orang lain sekitar sebagai kamu yang mengatakan bahwa kamu sudah batal, maka kamu ikut wudhu. Wajib wudhu kenapa? Karena orang yang sudah kita itu lebih tahu daripada kita. Kita ngantuk, kita tidur, kita nggak tahu apa kita ngantuk atau tidur, kita kentut atau tidak tahu. Nah, maka itu kita ikut. Kita wajib mengikuti perkataan orang yang tadi kita. Kalau dia bilang benar, kita wudhu. Kemudian yang ketiga,
yang mewajibkan wudhu yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan tanpa penghalang pada usia yang pada umumnya sudah menimbulkan syahwat. Nah, di dalam masjid setelah wudhu mau lewat senggol dengan lagi sampai abstrak. Bajunya sih nggak apa-apa kalau baju senggol bajunya sih nggak apa-apa. Nggak tahu tapi yang kulit dengan kulit dia yang menimbulkan syahwat. Ya, kira-kira kita sudah balik ke Islam, kita sudah membuat mani, sudah C. Nah, ini catatan penentuan batas batas wudhu sebab keseluruhan kulit adalah dan wanita menjadi khilaf. Nah, menilai menurut kaul yang sahih, utama wanita atau pria yang sesungguhnya tidak ditentukan dengan usia, tetapi oleh urf ada orang Arab. Sedangkan menurut Muqabilus Rafi utama, hal tersebut bisa ditentukan dengan usia. Kedua ulama yang menentukan usia 7 tahun dan ada yang berpendapat pada usia 6 tahun, usia 7 tahun, tapi berbeda 70 tahun olehnya Arab dan Indonesia. 7 tahun orang Arab itu sudah besar, Indonesia 7 tahun ya SD kelas 1. Tapi karena ini pendapat para ulama, kita ya ambil saja ini. 7 tahun kan sudah dijarkan sholat. Mungkin bersih lagi kecil 7 tahun kiranya udah sepi. Kemudian yang terakhir untuk kemampuan wudhu baik sendiri atau orang lain dengan telapak tangan dan telapak tangan menyentuh kubul atau dubur milik sendiri atau